Kita bakalan naik salah satu gunung tertinggi yang ada di Sulawesi Utara. Tahu nggak sih itu gunung apa? Ya, Gunung Klabat. Ya, range rata-rata untuk naik gunung itu biasanya memakan waktu 12 atau bisa lebih dari 12 jam. Kalau yang rata-rata yang paling cepat sih itu 8 sampai 10 jam. Ini bukan kali pertama sih. Ini udah yang beberapa kalinya. Kalau nggak salah udah mau masuk yang 3, kira-kira 5 lah. Dan itu sudah sangat lama dari yang terakhir kali aku naik. Jadi kayaknya ini pasti tetap berasa untuk nanjaknya, untuk naiknya. Kita nanti lihat aja gimana kondisinya, dan kita nanti lihat aja gimana bedanya. Apakah sudah sangat berbeda dari sebelumnya atau makin bagus atau makin lebih menantang. So, tetap standby. Iya, hari ini dia tertutup pada pukul 5 sore. Kita lihat. Oke, kita nggak jadi merealisasikan rencana yang kita udah buat dan udah kita sepakati untuk naik gunung. Karena kenapa? Ya, ini sering terjadi di kebanyakan kita. Apa itu? Rasa tidak enak. Susah untuk menolak dan susah untuk mengatakan tidak kepada orang lain atas ajakan, atas panggilan yang dia lakukan. Bukan kenapa, tapi ini ada sebuah disrupsi yang sering terjadi dari kebanyakan dari kita. Ya, kalau mau dibilang kenapa hal itu sering terjadi, karena kita merasakan bahwa diri kita itu sangat-sangat harus untuk menolong orang lain, dan kemudian karena hal tersebutlah kita mengorbankan, merelakan dari rencana kita yang ingin kita lakukan. Ternyata memang hal ini kebanyakan dari orang-orang dari kita sih, orang-orang Indonesia, rasa tidak enakan, rasa untuk tidak mengatakan tidak, harus mengatakan iya selalu. Padahal kondisi dan situasinya dia pengen untuk melakukan apa yang telah dia rencanakan. Dan kalau mau lihat sih lebih jauh lagi, hal ini pun aku dapati dari beberapa teman aku. Mereka merasakan iya saja, iya siap, ayo. Padahal dalam lubuk hati yang terdalam mereka mengatakan tidak dalam ajakan tersebut. Sulit untuk menolak karena merasa tidak enakan. Dalam contoh situasi yang saat ini mungkin biasanya begini, teman ajak kita untuk kumpul, teman kita ajak untuk membeli barang dagangannya, padahal kita nggak butuh, kita nggak pengen, tapi karena ada beberapa hal, ada beberapa kondisi sehingga kita harus mengiyakan, harus iya. Tapi ya memang ada orang yang bisa mengatakan tidak, tapi kebanyakan orang dari kita itu pasti sulit untuk merasakan, untuk bilang tidak. Sulit. Kita selalu menganggap orang lain itu lebih lebih susah, lebih sulit dari kita. Padahal saat ini diri kita sedang berada di kondisi tersebut, dan sehingga kita menolong mereka. Coba kamu lihat di platform sebelah misalnya, di mana ada orang yang meminta-minta, ada orang yang membuat sebuah live yang bikin orang-orang rasa iba, bikin orang-orang
sampai-sampai buka open donasi, sampai-sampai orang-orang kirim seberapa yang dia ada, padahal dia pun juga sedang membutuhkannya. Padahal dirinya itu pun sedang butuh pertolongan. Tetapi karena dia merasa orang lain lebih membutuhkan, orang lain lebih butuh pertolongan, maka dia menolong mereka. Di give lah. Entah itu bernilai 1.000, 2.000, bernilai 100, pasti mereka akan kasih. Karena merasa iba dan menganggap orang lain itu lebih membutuhkan. Kita sulit untuk mengatakan tidak pada hal tersebut, untuk tidak menolong. Tetapi kalau misalnya berada dalam kondisi tersebut, ya kalau memang kita masih bisa untuk menolong, ya silakan untuk menolong. Kalau kita sulit untuk dengan menolong tersebut, ya mungkin hal yang paling gampang adalah kita dengan share aja kan, share dan like aja atau komen. Setiap kondisi yang orang alami pasti berbeda-beda. Ada yang bisa menolong, ada yang tidak bisa menolong. Tetapi kebanyakan dari kita sulit untuk mengatakan tidak. Setelah gue coba untuk cari, setelah gue coba selidiki, ternyata ini bukan tidak terjadi serta-merta. Ternyata ini berakar dari sebuah fundamental yang memang sudah dari jauh lama. Ini berakar dari sebuah referensi yang ternyata itu berada dalam kontrol yang namanya idealisme atau pengetahuan soal keagamaan, atau bisa disebut secara singkat dan mudah adalah doktrin agama. Dalam agama selalu mengatakan untuk dan menyerukan dalam soal kebaikan untuk saling tolong menolong, untuk saling bantu-membantu, dan hal tersebutlah menjadi fondasi dan landasan sehingga seseorang walaupun dia sulit, susah, dan dalam keadaan yang dan situasi yang tidak memungkinkan, tapi sebisa mungkin untuk mengiyakan dan menolong orang lain. Makanya untuk mengatakan tidak, kayaknya kebanyakan orang masih memikirkan untuk tidak atau iya, tapi kebanyakan orang pasti akan mengatakan iya dan sulit untuk mengatakan tidak menolong orang lain. Nah, karena hal demikian tersebutlah semua orang pasti akan sering sulit untuk mengatakan tidak. Dan keyakinan tersebut mungkin juga kalau kita tarik lebih jauh lagi, kita lihat bahwa orang-orang meyakini yang juga namanya yaitu hukum karma. Ketika kita memiliki yang namanya pertolongan kepada orang lain, kita menolong orang lain, pasti juga kita memikirkan bahwa pasti kok ini bakalan ada balasannya nanti. Kita memikirkan kalau ini juga bakalan kita dapati nanti, pasti orang bakalan dibantuin kita, kan bantu kita. Tapi yang jadi masalahnya adalah semisal kita sudah berpikir hal tersebut bakalan terjadi sama kita, tapi tiba-tiba hal tersebut tidak terjadi. Harapan yang kita inginkan dan keinginan yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya kita merasa kecewa dan kayaknya kemudian kita akan berubah dari yang yes man bakalan jadi no man. Jadi orang-orang yang siap untuk menolong akan berubah jadi orang-orang yang berbeda dari sebelumnya. Maka untuk dari case tersebut sebisa mungkin untuk kita melakukan sesuai dengan situasi dan kondisi dan kemampuan kita tentunya. Jangan terlalu memaksakan, jangan terlalu untuk membuat bahwa kita itu segala-galanya. Jangan membuat bahwa kita bisa kok, jangan, karena hal itu bakalan sakit ketika kita selalu berharap bahwa hal ini bakalan terjadi sama kita, hal ini bisa
bakalan terbalas oleh kita. Maka pentingnya untuk selalu menggunakan yang namanya sebuah pemikiran, alur pemikiran. Dan kalau dengan kita sudah memulai dengan berpikir, maka rasa kecewa, rasa harapan tersebut kita akan redakan sedikit demi sedikit. So, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk menuliskan pendapat kamu di sebuah kolom komentar dan tetap berbuat baik. So, jangan lupa subscribe. Gue Bro Rian. See you. Goodbye.